Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Lukman Hanif dengan NIM 20000184005 dari kelas H Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari pertemuan 1 sampai 4 sebagai pengumpulan uji kompetensi 1 mata kuliah pemrograman web. Tugas pertemuan 1. Tugas 1A, pendaftaran di WA Group. Di sini saya sudah terdaftar di grup WA pemrograman web 2021 kelas GH. Tugas 1B, pendaftaran di GitLab. Di sini saya juga sudah mendaftarkan diri saya di GitLab. Di sini tertera screenshot dari GitLab saya. Tugas pertemuan 2, tugas 02A, konsep client-side dan server-side. Perbedaan client-side dan server-side. Pengertian. Client-side scripting merupakan salah satu jenis bahasa pemrograman web yang proses pengolahannya dilakukan di sisi klien. Server-side scripting merupakan bahasa pemrograman web yang pengolahannya dilakukan dalam server. Maksudnya yaitu web server yang telah terintegrasi oleh web engine. Tools yang digunakan. Client-side menggunakan tools web browser, pengolah grafis, pengolah animasi atau multimedia, web editor. Server-side menggunakan aplikasi SAM, WAM, MAM, LAM, Laragon. Bahasa scripting. Client-side menggunakan bahasa HTML, HTML5, XHTML, CSS, JavaScript, VBScript, jQuery. Sedangkan server-side menggunakan PHP, ASP, ASP.NET, Java Server Page. Tugas 02B. Di sini saya menggunakan aplikasi Microsoft Visual Studio Code. Kelebihannya yaitu Microsoft Visual Studio Code merupakan software gratis dan tinggal hanya mendownload saja. Sudah terintegrasi otomatis fungsi Emmet, yaitu fungsi autocomplete dalam penulisan kode pemrograman. Terdapat fungsi linter dan IntelliSense, yaitu fungsi error checker yang sangat membantu kita ketika sedang menulis kode pemrograman. Otomatis muncul preview warna dari kode yang ditulis. Terdapat slide bar yang memiliki banyak fitur, pengelolaan extension yang mudah. Tugas 02C. Di sini saya menggunakan aplikasi SAM. Kelebihannya yaitu aplikasi ini gratis, tidak ada biaya langganan atau biaya beli. Kapasitas yang cukup besar, bisa menampung sampai 60.000 table dengan jumlah record mencapai 5 miliar. Keamanan data dijaga dengan baik. Aplikasi ini bisa berjalan multi-platform sehingga bisa dipakai di berbagai sistem operasi. Aplikasi ini tergolong cepat. Tugas 02D. Di sini saya sudah membuat project di GitLab. Ini merupakan screenshotnya dan link project sudah tertera di gambar. Tugas 02E. Aplikasi Git yang saya gunakan adalah Fog sesuai dengan perintah di dalam tugas 02E. Tugas 03A. HTML. HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. HTML memungkinkan seorang user untuk membuat dan menyusun bagian paragraf, heading, link atau tautan, dan block code untuk halaman web dan aplikasi. Cara HTML. HTML dibuat oleh Tim Berners-Lee, seorang ahli fisika di lembaga penelitian CERN yang berlokasi di Swiss. Dia memiliki ide tentang sistem hypertext yang berbasis internet. Hypertext merujuk pada teks yang memuat referensi atau link ke teks lain yang bisa diakses langsung oleh viewer. Tim merilis versi pertama HTML pada tahun 1991 dan di dalamnya terdiri atas 18 HTML tag. Sejak saat itu, setiap kali bahasa HTML merilis versi teranyarnya, selalu ada tag dan atribut atau tag modifier terbaru. Berkat popularitasnya yang terus meningkat, HTML kini dianggap sebagai web standar yang resmi. Spesifikasi HTML dimaintain dan dikembangkan oleh World Wide Web Consortium atau W3C. Kita bisa mengecek versi terbaru dari bahasa ini di website W3C. Tag HTML dan fungsinya. Tag HTML memiliki dua tipe utama, yaitu block level dan inline text. Elemen block level memakai semua space yang tersedia
dan selalu membuat line baru di dalam dokumen. Contoh dari tag block adalah heading dan paragraf. Elemen inline hanya memakai space yang sesuai dengan kebutuhannya dan tidak membuat line baru di halaman. Biasanya elemen ini akan memformat isi konten dari elemen block level. Contoh dari tag inline adalah link dan emphasize string. Kelebihan dan kekurangan HTML. Kelebihannya yaitu bahasa yang digunakan secara luas dan memiliki banyak sumber serta komunitas yang besar. Dijalankan secara alami di setiap web browser. Memiliki learning curve yang mudah, open source dan sepenuhnya gratis. Bahasa markup yang rapi dan konsisten. Standar web yang resmi dimaintain oleh World Wide Web Consortium atau W3C. Mudah diintegrasikan dengan bahasa backend seperti PHP dan Node.js. Kekurangannya, paling sering digunakan untuk halaman web statis. Untuk fitur dinamis, biasanya digunakan JavaScript atau bahasa backend seperti PHP. HTML tidak memungkinkan user untuk menjalankan logik, alhasil semua halaman web harus dibuat terpisah meskipun menggunakan elemen yang sama, seperti pada header dan footer. Fitur-fitur baru tidak bisa digunakan secara cepat di sebagian browser. Terkadang perilaku browser susah untuk diprediksi, misalnya browser lama tidak selalu bisa render tag yang lebih baru. Tugas 03B, menformat paragraf HTML. Dalam tugas ini, saya ditugaskan untuk membuat sebuah paragraf, dan ini adalah hasil dari tugas saya. Tugas 03C, cetakan font-font dengan HTML. Dalam tugas ini saya ditugaskan untuk mencetak huruf tebal, miring, garis bawah, tebal miring, dan kombinasi di antara ketiganya. Dapat dilihat seperti gambar berikut. Tugas 03D, teks pangkat atas dan pangkat bawah dengan HTML. Dengan HTML kita juga bisa menyertakan teks pangkat atas dan pangkat bawah seperti dalam rumus kimia seperti yang tertera di gambar. Tugas 03E, tag ganti baris. Dalam tugas ini, dalam sebuah paragraf kita juga perlu yang namanya mengganti baris. Di sini saya mengimplementasikan tag tersebut dan hasilnya seperti ini, seperti yang tertera pada screenshot. Tugas 03F, tag font di HTML. Dalam tugas ini saya menggunakan berbagai macam jenis font, besaran font atau ukuran font, dan warna dari font tersebut. Di sini terdapat banyak sekali ukuran yang dapat dipilih maupun model-model dari font serta warna. Dan ini juga bisa dikombinasikan. Tugas 03G, menyisipkan gambar dan anchor link di HTML. Dalam tugas kali ini, di halaman web saya menyisipkan satu gambar dan teks. Dan dalam gambar dan teks ini terdapat sebuah link yang dapat diklik. Di sini terdapat tulisan halaman tugas sebelumnya. Jika saya klik, maka web ini akan mengarah ke halaman tugas saya yang sebelumnya. Dan ada tulisan bagian akhir. Di sini ketika saya klik, maka otomatis web akan meluncur ke bagian akhir. Dan di sini ada logo UAD. Ketika saya klik, maka web akan membuka atau menuju ke situs resmi UAD. Dan juga di sini terdapat alamat email saya yang bisa diklik melalui link di sini. Tugas 03, performatan tabel. Dalam HTML juga kita bisa membuat tabel dengan tag tabel, dan di tag tabel itu terdapat dua tag lagi, yaitu TD dan TR. TR merupakan table row dan TD itu merupakan kolomnya. Di sini saya membuat 3 kolom dengan 4 baris seperti yang tertera pada screenshot. Tugas pertemuan 4, form dan div. Dalam HTML kita juga bisa membuat sebuah form. Form itu berfungsi untuk menerima data masukan dari pembuka web. Di sini saya membuat sebuah form sederhana yang dikombinasikan dengan div. Div di sini saya bagikan dua, yaitu yang atas sebagai judul dan yang bawah ini sebagai isi dari
dari form. Di sini kita bisa mengetikkan nama, NIM, program studi, memilih jenis kelamin, menginputkan alamat, dan memilih hobi. Serta jika kita rasa pilihan kita belum tepat, kita bisa riset dulu sebelum klik simpan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.